Halo, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang kisi-kisi dari eh, tes SKD CPNS 2021. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan antara kisi-kisi SKD CPNS tahun sebelumnya dan tahun 2021. Nah, berdasarkan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, ada 3 jenis tes SKD. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan yang biasa disebut TWK, kemudian tes intelijensia umum atau disingkat TIU, kemudian tes karakteristik pribadi atau disingkat TKP. Nah, TWK. Jadi TWK itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. 1. Nasionalisme. 2. Integritas. 3. Bela negara. Dan yang keempat adalah pilar negara. Nah, nasionalisme itu bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama, serta tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi bentuk dari soal atau bentuk dari bagian ini itu adalah peserta harus mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama, dan harus tetap mempertahankan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah integritas. Integritas itu dimaksudkan agar mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsistensi sebagai kesatuan sikap demi tujuan nasional. Jadi, integritas itu erat kaitannya dengan masalah kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Selanjutnya, bela negara. Nah, bela negara itu bertujuan untuk mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, nanti akan kita bahas tuntas di video selanjutnya tentang materi ini. Yang selanjutnya adalah pilar negara. Jadi pilar negara itu adalah bagaimana kita memahami dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah 4 yang akan diimplementasikan. Ya. Jadi 4 ini akan kita bahas tuntas, contoh-contoh soal, trik, dan lain sebagainya untuk bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk soal dan menjawab dengan benar. Nah, selanjutnya TIU. TIU bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan mengimplementasikan 1. Kemampuan verbal. Yang kedua, kemampuan figural. Yang ketiga, kemampuan numerik. Nah, kemampuan verbal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, analogi, silogisme, dan analitis. Analogi bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta
dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Oke ya. Kemudian silogisme itu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Kemudian analitis itu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik sebuah kesimpulan yang tepat. Inilah 3 bentuk dari kemampuan verbal. Selanjutnya adalah kemampuan figural, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah analogi, ketidaksamaan, dan serial. Analogi yang dimaksud dalam kasus ini, dalam bagian ini adalah bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Hampir sama dengan analogi di kemampuan verbal. Bedanya adalah kalau verbal itu menggunakan kata-kata, tapi kalau figural menggunakan gambar. Yang kedua adalah ketidaksamaan. Ketidaksamaan dalam tes ini itu bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi akan diberikan beberapa gambar, kemudian peserta akan diberi pertanyaan, manakah gambar yang tidak memiliki hubungan dengan gambar yang diberikan? Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah serial. Serial itu adalah bagian pada kemampuan figural yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Oke. Jadi di sini peserta akan diberikan beberapa gambar yang memiliki pola tertentu, ya. Kemudian peserta akan diberikan pertanyaan untuk memilih gambar yang tepat sesuai dengan pola yang telah diberikan. Nah, seperti itu. Oke. Dan terakhir untuk TIU adalah kemampuan numerik. Kemampuan numerik itu dibagi menjadi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Nah, di bagian berhitung, bentuk ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Jadi akan diberikan angka-angka, kemudian peserta diminta untuk melakukan perhitungan. Pada dasarnya, perhitungan ini sangat sederhana dan dibutuhkan tips dan trik agar bisa menjawab dengan cepat dan benar. Selanjutnya adalah deret angka. Pada deret angka, bagian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Jadi akan diberikan sebuah deret angka, kemudian peserta harus dapat mengetahui polanya, kemudian mengisi angka yang tepat sesuai dengan apa yang diberikan oleh soal. Bisa saja angka kosong itu berada di tengah atau di akhir. Kemudian bentuk selanjutnya adalah perbandingan kuantitatif. Ya. Pada bagian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Jadi
akan diberikan dua data kuantitatif ya berkaitan dengan angka, dan peserta harus mampu untuk menarik sebuah kesimpulan yang tepat. Selanjutnya adalah soal cerita. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan dengan soal cerita yang diberikan. Nah, bentuk tes yang ketiga adalah TKP. Nah, TKP itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan 1. Pelayanan publik, 2. Jejaring kerja, 3. Sosial budaya, 4. Teknologi informasi dan komunikasi, 5. Profesionalisme, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tes TKP. Nah, kita harus mampu menganalisis soal, kira-kira soal yang diberikan masuk di bagian mana? Apakah pelayanan publik? Apakah jejaring kerja? Apakah sosial budaya? Dan lain sebagainya. Di sini kita harus mampu memahami betul bentuk soalnya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ketika soal itu berkaitan dengan ramah tamah, bekerja efektif demi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai tugas dan wewenang, maka itu berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi ketika kita mendapatkan soal tentang pelayanan publik, maka jawaban yang kita pilih itu harus mengacu kepada ramah tamah, bekerja secara efektif demi kebutuhan, dan bagaimana memberikan kepuasan kepada orang lain sesuai tugas dan wewenang. Ingat, sesuai tugas dan wewenang. Ini harus terintegrasi semuanya, ya. Nah, jadi jawaban yang paling benar mendapatkan skor paling tinggi ketika unsur-unsur ini terpenuhi. Selanjutnya jejaring kerja. Nah, dalam menjawab soal jejaring kerja, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan teman kerja ya atau tim, bagaimana kita membina hubungan itu, bagaimana kita bekerja sama, dan bagaimana berbagi informasi secara efektif. Nah, ini yang harus diperhatikan agar mendapatkan poin yang tinggi di dalam soal yang berkaitan dengan jejaring kerja. Nah, selanjutnya sosial budaya. Yang akan dilihat dalam sosial budaya adalah bagaimana seseorang beradaptasi, bekerja efektif meskipun berada dalam masyarakat majemuk. Jadi, seseorang akan dihadapkan pada kelompok masyarakat yang majemuk, dan jawaban yang paling tepat adalah bagaimana kita beradaptasi dan tetap bisa bekerja secara efektif. Nah, itu. Nah, kemudian tik. Nah, ketika kita menemukan soal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, jawaban yang paling tepat adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan kerja. Ingat, menggunakan tik untuk meningkatkan kerja. Ya, jangan hanya mahir dalam memanfaatkan tik, tetapi hasil kerjanya tidak maksimal, tidak mengalami peningkatan. Nah, seperti itu. Kemudian, profesionalisme. Profesionalisme adalah bagaimana seseorang itu dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang ia miliki. Profesionalisme. Kemudian, anti radikalisme.
itu anti radikalisme itu bagaimana kita menjaring sebuah informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme. Bagaimana kita bersikap, bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Oke, inilah kisi-kisi SKD CPNS tahun 2021. Nah, akan kita bahas secara lengkap pada sesi selanjutnya. Oke, jika Anda memiliki saran atau ingin memperoleh informasi yang lebih banyak, silakan mengakses website kami di lppermatabunda.com atau melalui Facebook kami di ES Sharing. Nah, jika Anda merasa bahwa materi ini bermanfaat, maka silakan klik tombol like, dan jika ingin memberikan saran atau ingin memberikan pertanyaan atau ingin berbagi, silahkan klik tombol komen dan memberikan komentar. Dan jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan share. Agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya, pembahasan materi dan soal-soal, maka silahkan klik tombol subscribe. Oke, semoga segala kegiatan kita dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Terima kasih.